Kenalkan, nama saya Friska Sarempang, NIM 0111101045 kelas 5A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Dengan ini saya akan memaparkan hasil dari tugas mandiri Sistem Informasi Kesehatan dengan topik pembahasan. Yang pertama ada penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan. Yang ketiga, tanggung jawab pengelola di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di pasien case. Kita masuk pada topik yang pertama, sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama ada terintegrasi. Sistem ini harus dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit pelayanan di fasilitas kesehatan seperti poliklinik, laboratorium, farmasi, dan administrasi. Yang kemudian ada aksesibilitas. Data kesehatan harus mudah diakses oleh staf medis yang berwenang dengan tingkat akses yang disesuaikan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang ketiga ada keamanan data. Perlindungan data ini adalah prioritas utama. Sistem harus mematuhi standar keamanan informasi kesehatan dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang keempat ada pengelolaan riwayat medis. Sistem harus mampu mencatat, mengelola, dan menyimpan riwayat medis pasien secara lengkap dan akurat, termasuk catatan diagnosa, resep obat, dan hasil tes. Yang berikut ada pelacakan pasien. Sistem harus memungkinkan pelacakan pasien, jadwal kunjungan, serta manajemen janji agar pengelolaan pasien berjalan lebih efisien. Yang kemudian ada pelaporan dan analisis. Kemampuan untuk menghasilkan laporan dan menganalisis data pasien, penyakit, dan kinerja fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang berikut ada interoperabilitas. Sistem ini harus dapat berkomunikasi dengan sistem lain seperti sistem nasional atau regional untuk pertukaran data yang lebih luas. Kemudian ada pelatihan dan dukungan. Fasilitas kesehatan harus menyediakan pelatihan bagi stafnya untuk menggunakan sistem ini dengan baik. Dukungan teknis dan pemeliharaan sistem juga penting. Yang berikut ada kepatuhan hukum. Sistem harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk privasi pasien dan persyaratan medis. Yang terakhir ada skalabilitas. Sistem harus dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan seiring waktu. Nah, penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas perawatan pasien, serta memudahkan pengelolaan administrasi dan analisis data untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu indikator apa saja yang sebaiknya kita terapkan. Nah, demikian adalah beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan, termasuk yang pertama rekam medis elektronik, yang kedua sistem manajemen terminologi, ketiga indikator kinerja, keempat keamanan data, yang kelima integrasi sistem, keenam pelaporan dan analisis data, interoperabilitas, manajemen stok dan logistik, sistem jadwal dan pengelolaan sumber daya. Yang 10 ada telemedicine, yang ke-11 ada kecepatan akses, yang ke-12 pengukuran kualitas pelayanan, dan ke-13 keberlanjutan dan pemeliharaan sistem, dan terakhir yaitu privasi dan kepatuhan regulasi. Indikator ini membantu memastikan bahwa sistem informasi kesehatan berfungsi dengan baik, meningkatkan pelayanan ke pasien, dan mengelola data medis dengan aman. Kemudian kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini ada beberapa tanggung jawab utama pengelola sistem informasi kesehatan, termasuk pertama, pengembangan sistem. Merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien case. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan. Kedua ada integrasi data.
memastikan data dari berbagai departemen atau unit pelayanan kesehatan dapat diintegrasikan ke dalam sistem dengan baik. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada keamanan data. Bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan data medis pasien. Ini mencakup kontrol akses, enkripsi data, dan pemulihan data dalam kasus bencana atau pelanggaran keamanan. Yang keempat ada pelatihan dan dukungan. Menyelenggarakan pelatihan untuk staf pasien case dalam penggunaan sistem serta memberikan dukungan teknis jika terjadi masalah. Yang kelima, kepatuhan regulasi. Memastikan sistem mematuhi semua regulasi yang berkaitan dengan privasi data kesehatan seperti HIPAA di Amerika Serikat. Nah, manajemen proyek. Mengelola proyek implementasi sistem baru atau peningkatan sistem yang ada. Yang ketujuh, analisis data. Menganalisis data kesehatan yang terkumpul dalam sistem untuk mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang perbaikan dalam pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, perencanaan teknologi. Merencanakan pembaruan dan peningkatan sistem sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasien case. 9 adalah pengelolaan anggaran. Mengelola anggaran yang dialokasikan untuk SIK termasuk pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan perawatan rutin. Yang ke-10, keterhubungan dan kerjasama. Berinteraksi dengan penyediaan layanan kesehatan lainnya, penyediaan asuransi, dan pihak eksternal lainnya untuk memastikan keterhubungan data yang efisien. Yang ke-11, penanganan krisis. Menjadi siap untuk mengatasi gangguan atau kegawatan dalam fungsi sistem. Yang ke-12, pemantauan kinerja. Terus memantau kinerja sistem dan menangani masalah yang muncul dengan cepat. Pengelola SIK berperan penting dalam memastikan bahwa sistem informasi kesehatan berfungsi dengan baik, aman, dan mendukung penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tanggung jawab mereka membantu memastikan bahwa data pasien dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan perawatan pasien. Nah, kita masuk pada topik yang keempat. Apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola SIK di pasien case? Tentu saja seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan atau SIK di fasilitas pelayanan kesehatan. Alasan mengapa latar belakang ini dapat menjadi aset yang berharga dalam peran tersebut meliputi yang pertama ada pemahaman tentang sistem kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem kesehatan, masuk bagaimana pelayanan kesehatan diselenggarakan, regulasi kesehatan, dan kebutuhan populasi. Yang kedua, pengetahuan tentang data kesehatan. Mereka biasanya memiliki pengetahuan tentang pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan. Ini adalah komponen penting dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, ada komunikasi dan kolaborasi. Sarjana kesehatan masyarakat sering melibatkan dalam komunikasi dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam sistem kesehatan. Kemampuan ini berguna dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang keempat, pemahaman tentang kebutuhan pasien. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan pasien dalam konteks kesehatan masyarakat yang dapat membantu dalam pengembangan sistem yang berfokus pada pasien. Nah, namun untuk berhasil sebagai pengelola sistem informasi kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat mungkin perlu memperoleh pengetahuan teknis, khusus dalam bidang teknologi informasi kesehatan. Hal ini termasuk pemahaman tentang sistem manajemen informasi kesehatan, rekam medis elektronik, keamanan data, dan standar kesehatan informasi. Kombinasi latar belakang kesehatan masyarakat dengan pelatihan tambahan atau sertifikasi dalam manajemen sistem informasi kesehatan dapat membuat seseorang menjadi calon yang ideal untuk posisi pengelola sistem informasi kesehatan di pasien case. Keberhasilan dalam peran ini bergantung pada kemampuan individu untuk menggabungkan pengetahuan kesehatan masyarakat dengan teknis dan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang efektif. Sekian hasil dari pemaparan tugas saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.